Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Kali ini saya berada sekitar 1 km ke arah sebelah selatan atau barat daya ya. Barat daya daripada stasiun Ciganea. Di sini saya coba mereview daripada jalur kereta api pertama yang dibuat oleh Stadsportwagen sebelum akhirnya digantikan dengan jalur ganda seperti sekarang. Di sebelah sini tepatnya sekitar 100 meter dari jembatan Cisuren ke arah stasiun Sukatani. Di sini dulu jalur keretanya berada di sebelah kiri jalur yang sekarang ya, dari arah stasiun Sukatani. Jadi bekas jalurnya dulu berada di area sebelah sini, tidak menembus bukit di sebelah sana, tetapi jalurnya berada di samping bukit sebelah kiri. Nanti kita akan coba lihat ke area sana kondisinya sekarang seperti apa. Jalur ganda Ciganea Sukatani mulai dibangun tahun 2002. Di area Mekargali dibuatkan jalur baru dengan memangkas bukit untuk mengurangi lengkung di area tersebut. Tak hanya memangkas bukit, di area jembatan Cisuren juga dibuatkan jembatan baru dengan panjang kurang lebih 176 meter. Jalur ganda ini mulai dioperasikan sekitar tahun 2004. Bukan hal yang mudah membangun jalur di daerah ini, melihat kondisi tanah yang labil sehingga sangat rawan sekali longsor. Pembangunan jalur ganda ini kira-kira menghabiskan dana 10 miliar. Dan dalam perkiraannya hanya akan memangkas waktu perjalanan kira-kira 7-10 menit saja. Jalur lama yang berada di samping bukit sangat rawan sekali longsor, sehingga pembangunan jalur baru dirasakan akan sangat tepat dan jalur lama selanjutnya dimatikan. Nah, sekarang lokasi saya berada beberapa puluh meter dari lokasi yang tadi. Sini saya akan mencoba melihat bekas railbednya jalur pertama di area Ciganea ini. Nah, di sini kita bisa melihat untuk jalur pertama yang berada di Ciganea sebelum jalur ganda, yaitu jalurnya berada di sebelah sini. Di sebelah sini ini bisa kita lihat bekas railbednya, dan di sebelah sana itu merupakan jalur ganda yang baru. Coba lihat lebih dekat lagi. Nah pemirsa, di sini kita lebih bisa melihat dengan jelas bekas railbednya. Nah di area sini itu merupakan cerukan tanah ya di samping bukit ini sebelah sana, dan jalurnya menuju ke sebelah sana. Ke arah sana ini ada juga cerukan tanah, ntar bersambung ke jalur utama yang tadi. Di sebelah sini jalur utama yang sudah double track, hasil pemindahannya berada di sebelah sana. Jadi tidak berada jauh ya dari jalur yang pertama, karena memang awal switch overnya berada di sebelah sana. Kita lihat ke area sebelah sana. Di area sini kita masih bisa melihat bekasnya, dan di sini lebih jelas lagi. Di sini kan bekas railbed jalur kereta api sebelum jalur ganda. Nah, di sini bekas relnya ya, jalan relnya di area sini. Jadi seperti biasa, jalur rel yang biasanya berjalan di area-area perbukitan itu Belanda membuatnya dengan
cara membangunnya di samping perbukitan. Bekas jalurnya dulu dari arah sana dan memotong di jalur yang sekarang, tepat di samping bukit, dan di sana ada jembatan Cisuren generasi pertama. Nah, untuk jalur kereta api pada zaman Belanda atau jalur Ciganea yang pertama itu berada di area sebelah sini. Jalurnya ke arah sana, lanjut ke sini. Jadi bekas jalurnya itu melipir di samping perbukitan. Kita akan coba melihat pilarnya. Di jembatan Cisuren yang kedua ini sedang ada proses pemadatan tanah atau proses antisipasi longsor, karena memang di sini tanahnya itu memang labil dan rawan bencana. Karena lewat atas sudah rimbun dengan semak belukar, jadi kali ini saya mencari jalan lain yang lebih gampang. Jalannya harus turun dulu ke area proyek, nanti selanjutnya agak sedikit naik ke samping bukit di mana railbed berada. Untuk melihat bekas fondasi jembatan Cisuren generasi pertama atau yang dibuat pada zaman kolonial Belanda oleh perusahaan Stadspoorwegen itu, kita harus naik dulu dari jembatan Cisuren yang kedua. Di sebelah sana itu jembatan Cisuren yang kedua yang dibangun oleh PT Kereta Api, dan di sebelah sini merupakan jembatan Cisuren yang pertama yang dibangun oleh perusahaan kereta api negara Stadspoorwegen. Bekas railbednya berada di sebelah sini. Sini kita masih bisa melihat batuan-batuan balasnya. Nah, ini. Dan untuk jalurnya sendiri berada ke sebelah sana, dan sekarang sudah menjadi kebun bambu ya tentunya. Nah, untuk fondasi jembatannya berada di sebelah sini. Ini jembatan Cisuren generasi pertama.
Bisa dilihat ya pemirsa, tuh pondasinya. Sekarang kondisinya sudah ditutupi oleh semak belukar dan pohon bambu. Dan juga yang sedang saya injak sekarang merupakan bekas pondasinya. Nah, ini bekas pondasinya. Jadi dari sini ke sana itu dulunya menggunakan rangka baja ya, bukan coran beton. Jadi bangunan jembatan kereta api khas yang dibuat oleh perusahaan kereta api negara Stadspoorwegen. Akan coba lihat lagi ke sebelah sana. Menurut saya ya, dulu Stadspoorwegen membuat jembatan di area sebelah sini, ya, di area sebelah sini atau di dekat jembatan yang sekarang, karena mungkin ahli konstruksi pada zaman itu sudah mengetahui bahwa tanah di area sini, di area Cisuren ini merupakan area tanah yang sangat labil, sehingga ahli konstruksi Belanda memutuskan untuk membuat jembatan kereta api lebih mendekat ke area tebing atau ke area bukit gitu. Jadi walaupun jalurnya agak melingkar, melipir di samping bukit dan sedikit agak berbelok-belok, itu tidak masalah. Yang penting bangunan yang dibangunnya itu akan bertahan lama. Contohnya seperti sekarang, perbedaannya di area jembatan yang baru lebih cenderung sering mendapatkan banyak masalah seperti tanahnya longsor, bergeser, dan itu akan menimbulkan bahaya kalau tidak diantisipasi dari sekarang. Makanya sekarang di area sini sedang ada proyek untuk mengantisipasi daripada longsor akibat pergerakan tanah yang sangat labil. Tetapi menurut pekerja PT Kereta Api ya, yang kebetulan tadi saya tanya, beliau bekerja sebagai perbaikan rel. Saya sempat bertanya apakah di jembatan Cisuren yang pertama yang dibangun oleh perusahaan kereta api Hindia Belanda Stadspoorwegen ini pernah ada masalah seperti tanah longsor dan lain-lain, dan beliau mengatakan bahwa sejauh dia bekerja di sini tidak ada banyak masalah yang menimpa jembatan kereta api Cisuren pertama ini. Berbeda dengan jembatan kereta api Cisuren yang kedua. Mungkin ada beberapa faktor ya. Pertama, faktor memang tanahnya sangat labil, dan kedua memang konstruksinya itu kan menggunakan rangka full beton, tidak menggunakan rangka baja. Otomatis itu akan mempunyai beban yang sangat berat sekali, sehingga akan menimbulkan tanah di bawahnya itu bergeser gitu. Apalagi kalau di musim hujan itu akan sangat membahayakan sekali perjalanan kereta api. Sementara untuk jembatan yang lama, jembatan ini cenderung kecil dan ringan karena memang menggunakan rangka baja ya, yang tidak terlalu berat juga, dan juga hanya single track. Mari kita lihat ke arah sebelah sana lagi. Untuk melihat pondasi tengahnya, saya harus
turun dari pondasi yang pertama tadi, yang dari arah Sukatani. Saya turun kembali dan ini saya menelusuri di area hutan bambu. Nah, ini di sini bekas pilar pondasi jembatannya. Kita lihat ya pemirsa. Ini bekas pilarnya. Dan di sebelah sini juga ini bekas pilarnya. Dan satu lagi di sebelah sana. Nah, ini Jembatan Cisuren generasi pertama dibangun sekitar tahun 1902 dan mulai dioperasikan sekitar tahun 1906 seiring tembusnya jalur kereta api Purwakarta Padalarang. Sekitar 113 tahun lamanya jembatan ini dilintasi oleh kereta api, dan setelah jalur ganda Petak Ciganea Sukatani beroperasi, jembatan ini pun dinonaktifkan. Kondisi jembatan peninggalan zaman kolonial Belanda ini, kondisinya sudah memprihatinkan. Dari mulai ditumbuhi semak belukar dan besi pada fondasi jembatan sudah dijarah. Kita lihat ke area jembatan di ujung yang satunya lagi dari arah stasiun Ciganea berarti. Generasi pertama ini memiliki 3 buah pilar tengah. Di sebelah sini 1, sebelah sini 2, dan di sebelah sini yang ketiga. Inilah pondasi awal jembatan dari arah stasiun Ciganea. Kondisinya mulai hancur dan tergerus longsor. Sampai kapankah pondasi bersejarah ini kuat bertahan hingga akhirnya ambruk? Jembatan ini berada di sebelah kiri jembatan baru dari arah stasiun Ciganea, tepat berada di samping tebing. Dulu rangka jembatan ini dapat dilihat dengan jelas dari arah pintu masuk tol Ciganea, namun sekarang rangkanya sudah tidak ada. Untuk dari arah Ciganea, jalur yang pertama dibangun itu berada di sebelah sana. Jadi posisinya berada di samping tebing ini. Kita akan coba lihat ke sana bagaimana kondisinya sekarang. Jadi kita bisa lihat ya pemirsa, pada zaman kolonial itu bela-belain memangkas bukit seperti ini. Sebenarnya dulu juga pasti bisa untuk memangkas bukit seperti yang sekarang, membuat jembatan di tempat yang sekarang agar tidak terlalu berbelok-belok. Tetapi mungkin ada pertimbangan lain yang akhirnya jalur kereta api pada zaman itu dibangun di area sini. Walaupun kalau kita lihat di sini
ini akan sangat lumayan lama sekali ya untuk memangkas bukit ini. Tetapi pihak Staatspoorwegen memilih untuk membuatnya ke area sini, tidak di area yang sekarang. Tapi entahlah, tuh biar jadi misteri saja. Apakah mungkin di area yang sebelah sini kontur tanahnya lebih padat dibandingkan yang di sebelah sini, atau karena memilih jembatan agar tidak terlalu panjang, ataupun ada alasan-alasan lainnya. Saya kurang paham, nah saya hanya menebak-nebak saja ya. Di sini kita masih bisa melihat batuan balas seperti ini, karena memang jalur ini dinonaktifkannya atau dipindahkan ke sebelah sananya itu tidak begitu lama ya, sekitar tahun 2000-an kesini. Kita lihat ke sebelah sananya. Nah pemirsa, rupanya di sebelah sini juga ada dinding yang dipasangi bebatuan. Mungkin dinding ini juga sebagai penahan longsor ya. Nah ini bebatuan ini sebagai penahan longsor dinding. Pada dinding ini juga bukan dinding yang pure tanah, tapi ada batuannya juga, bisa dilihat seperti ini. Nah ini batuan pada bukit ini. Nah jadi tebing ini akan lebih kuat karena di tebing ini merupakan struktur bebatuan, bukan tanah. Jadi akan lebih kuat. Saya masih belum terbayang loh pemirsa, bagaimana dulu orang-orang kita yang dipekerjakan oleh pemerintahan Belanda untuk membangun jalur kereta api ini, membelah bukit yang berada di depan saya ini. Ini merupakan bukit yang lumayan tinggi loh pemirsa. Ujungnya itu berada di atas sana, jadi dipangkas sampai ke bawah sini. Bisa terbayangkan bagaimana orang-orang kita zaman dulu dengan susah payah untuk menggali setiap petak tanah perbukitan ini. Sudah tidak terbayang lah pokoknya. Jadi dulunya perbukitan di sini hampir rata ke daerah sini. Dan di sebelah sini juga sama. Dulu perbukitannya dari situ, dari atas itu tuh rata sampai ke sana. Itu ada jalan raya itu di atas sampai ke sana. Jadi orang-orang kita itu harus menggali bukit tersebut untuk jalan kereta api. Udah tidak terbayang lah pokoknya. Kita lihat di depan sana tempat dimana switch over atau pengalihan jalurnya dulu. Jadi jalur ini itu digunakan maksudnya, jadi jalur ini tuh terakhir digunakan oleh PT Kereta Api sebelum jembatan Cisuren yang kedua itu jadi ya. Jadi dinonaktifkannya tidak begitu lama. Kalau tidak salah tadi menurut warga sekitar tahun 2004 kalau tidak salah ya, 2004. Berarti sama
halnya dengan penonaktifan jalur maksud saya jembatan Cisomang yang generasi kedua. Ini benar-benar mantap sekali. Jadi jalur ini berada di samping tebing. Ini merupakan tebing buatan ya. Untuk lokasi switch overnya sendiri atau tempat pemindahan jalurnya sendiri dari jalur lama menuju ke jalur baru itu berada di sebelah sini. Tepatnya dekat dengan sinyal masuk stasiun Ciganea. Nah, tepat di area sini. Disinilah dulu tempat switch over atau pemindahan jalur dari jalur lama ke jalur baru. Nah, ke sana ke jalur yang baru dan jalur lamanya ke sini. Nah, masuk ke sana. Sana terus. Nah, di sini sudah ada semak belukar, jadi memang terhalang. Tapi di balik semak belukar ini kita masih bisa melihat bekas rail bednya. Tuh kan. Nah, sebelah sana. Di samping bukit. Mungkin sampai di sini penelusuran saya kali ini di jalur pertama di daerah Ciganea ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan informasi yang saya berikan. Nantikan penelusuran saya selanjutnya di channel Oyan Sportway. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.